Assalamualaikum minasang, welcome back to my YouTube channel Bang Satria Official. Masih bersama saya Satria Maulana. Di video kali ini aku mau bahas mengenai tahapan-tahapan pemagang ke Jepang jalur swasta. Dan perlu teman-teman ketahui, ini aku sedikit bercerita ya, karena memang pengalaman pribadi aku, jadi benar-benar real story gitu ya. Dan mungkin agak sedikit panjang videonya dari Jobu. Yang penting informasinya benar-benar akurat berdasarkan fakta, seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru datang di channelnya aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan ketika kalian subscribe channel YouTube ini, kalian akan mendapatkan notifikasi bila mana saya upload video terbaru. Dan insya Allah mungkin kedepannya akan lebih sering lagi upload seperti itu. Dan bila mana teman-teman ada request ataupun mungkin pertanyaan yang belum terjawab di video ini, bisa tulis di kolom komentar, jangan sungkan. Atau mungkin buat teman-teman yang ingin berteman lebih dekat, bisa follow Instagram saya di @bangsatria_official. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja ke inti permasalahan ya. Tahapan magang ke Jepang itu apa aja sih teman-teman? Oke, yang pertama tahapan pemagangan ke Jepang adalah kalian itu harus benar-benar ngumpulin niat ya guys. Kenapa? Karena tanpa ada niat ya, apa yang kalian lakukan itu benar-benar akan hampa begitu. Jadi nggak ada tujuan kalau misalkan nggak ada niat. Niatin kalau misalkan teman-teman mau ke Jepang itu mau ngapain. Kenapa? Karena ke Jepang itu bukan hanya 1 bulan atau 2 bulan guys. Jadi benar-benar pertimbangannya itu harus benar-benar matang begitu. Jangan sampai ketika teman-teman udah dapat job, udah lulus, udah mau berangkat, teman-teman malah ngedown karena takut akan sesuatu hal yang belum teman-teman lakukan, seperti itu. Jadi harus matang di situ. Terus harus juga minta restu orang tua ya guys. Kenapa? Karena ini penting banget. Jangan sampai ketika kalian udah lulus juga, udah ini itu, udah tinggal berangkat, tahu-taunya orang tua kalian tuh nggak ngerestuin. Jangan sampai kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Terus untuk usia ya, mau pemagangan ke Jepang itu setahu aku ya, usianya 18 tahun sampai 35 kalau tidak salah. Ya, sampai 35 tahun. Untuk pemagangan jalur swasta ya guys. Untuk IM aku nggak tahu, tapi ada juga ini kalau teman-teman yang pintar matematika, yang fisiknya bagus, yang memang punya kelebihan di bidang tersebut ya, coba di jalur IM, karena jalur IM ikutannya lebih murah seperti itu. Tapi ya gimana ya? Ya berhubung aku emang orangnya kurang, dalam artian secara fisik kurang, secara materi kurang, jadi aku ambilnya jalur swasta juga. Seperti itu, jalur swasta lah dari Jobu. Nah, setelah teman-teman punya niat nih ya, udah punya niat ke Jepang teh, misalkan mau ngumpulin modal, terus mau bikin usaha di Indonesia, terus mau ya intinya sih itu. Karena tujuan pemagangan itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia setelah pulang dari Jepang, itu membangun usaha sendiri, seperti itu. Emang tujuannya seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman punya tujuan lain, mau cari Kakek Sugiono lah, atau mau cari Maria Ozawa lah. Jangan sampai terbesit pikiran-pikiran kotor seperti itu. Tips dari aku. Kemudian setelah punya niat, teman-teman harus juga tahu jalur ke Jepang itu seperti apa gitu. Jangan sampai teman-teman cari di internet terus malah kena tipu. Karena sekarang itu banyak ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang banyak mengiming-imingi berangkat ke Jepang padahal enggak begitu. Jadi cari setelah teman-teman punya niat, cari LPK. LPK itu apa? LPK itu adalah lembaga yang memang bisa memberangkatkan teman-teman ke Jepang, baik itu jalur swasta maupun jalur IM. Dan tips dari aku, cari LPK yang murah, yang dekat dari rumah aja, dan juga yang pastinya yang udah punya alumni yang berangkat, seperti itu. Jadi lebih terpercaya, begitulah teman-teman. Nah, kemudian setelah kalian daftar di LPK, itu biasanya kalian akan belajar selama 3 bulan. Itu udah maksimal untuk pembelajaran N5 itu selama 3 bulan di LPK daerah untuk udah maksimal. Jadi setelah teman-teman punya basic bab 10 bahasa Jepang, biasanya tuh LPK daerah akan memberikan jadwal kepada para calon jisusainya itu untuk ikut prates di SO. Nah, dan untuk SO-nya sendiri itu banyak teman-teman. Jadi nggak cuma satu, peluangnya banyak. Kemudian setelah kalian diarahkan untuk ikut prates di SO, itu kalian akan dapat hasil. Entah itu kalian dapat nilai A, B, C, atau D, seperti itu. Dan aku sarankan sebelum kalian prates di SO, itu kalian harus punya minimal
bahasa Jepang bab 10. Kemudian fisik juga harus bagus ya, minimal sit up, push up sama pull up. Dan juga teman-teman itu harus minimal tahulah sedikit tentang bahasa Jepang, bukan, tentang budaya Jepang seperti itu. Jadi nggak blow on amat. Nah, setelah kalian ikut prates terus lolos, biasanya kalau misalkan udah lolos kayak gitu tuh kalian cuma tinggal nunggu waktu untuk ikut seleksi. Seleksi apa? Biasanya tergantung perusahaannya juga ya guys. Ada perusahaan yang memang langsung setelah udah punya nama di SO itu minta langsung interview. Ada juga perusahaan yang setelah lolos di SO itu ada tes lagi, baik itu tes matematika ataupun tes fisik. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada perusahaan yang seperti itu, tips dari aku ambil aja. Ya kalau misalkan teman-teman nih ada misalkan di LPK daerah, terus ada job. Ini ada job order dari SO Anu, bagian Anu misalkan. Terus tanggal sekian kalian harus sudah berangkat. Nah, kalian ambil aja. Tips dari aku, jangan pernah milih-milih job untuk ke Jepang. Apalagi untuk yang jalur swasta. Karena persaingannya itu 1 berbanding berapa ya. Waktu aku berangkat aja, waktu aku tes waktu dulu itu 1 berbanding 10 itu untuk lolos. Jadi benar-benar peluangnya dikit. Seperti itu. Nah, ketika kalian udah dapat job seperti itu, kan kalian otomatis ikut interview nih ya. Nah, waktu aku dulu itu nggak langsung interview guys. Jadi ada tes terlebih dahulu. Nah, untuk yang tes pertamanya itu ada tes fisik. Untuk tes fisiknya waktu itu push up harus sebanyak mungkin. Dan aku cuma dapat 35. Itu paling dikit. Serius. Jujur itu paling dikit aku push up. Nah, setelah push up itu ada tes lagi, yaitu merakit scaffolding. Karena waktu itu job aku di scaffolding, di konstruksi bangunan ya bagian scaffolding, dan aku disuruh ngerakit scaffolding untuk 2 lantai. Dan just for information, itu merupakan pengalaman pertama aku ngerakit scaffolding, meskipun sebenarnya si perusahaannya itu butuhnya orang yang udah profesional, dalam artian udah punya pengalaman. Tapi karena waktu itu aku ngeyakinin ke LPK tersebut, aku bisa kok meskipun aku nggak punya pengalaman, aku mau belajar. Dan aku waktu itu ya alhamdulillah lancar untuk tes perakitan tersebut. Kemudian setelah tes perakitan selesai, itu baru tes yang terakhir pamungkas, yaitu tes interview. Nah, kemudian kan tes interview nih, aku waktu itu jarak antara tes fisik, tes perakitan sama tes interview itu dalam 1 hari cuman jaraknya 1 jam. Jadi benar-benar tenaga aku tuh dikuras banget, emosi itu benar-benar dikuras. Dan aku waktu itu sempat agak ngedown juga teman-teman. Kenapa? Karena aku lihat kemampuan fisik aku di push up itu paling sedikit. Terus untuk perakitan juga waktu itu aku nggak terlalu unggul dari yang lain. Ya yang lain juga nggak ada yang bagus sih menurut aku, masih sama juga. Tapi jadi nggak kelihatan unggulnya waktu itu. Cuman aku waktu itu punya senjatanya di interview. Kenapa? Karena aku juga perlu teman-teman ketahui, bisa lulus sampai tahapan mensetsu yang benar-benar lolos itu aku gagal sampai 2 kali. Jadi udah punya pengalaman di mensetsu nih ya. Kemudian setelah aku mau interview tuh, pas setelah tes itu kan masuk ke ruangan, dan itu dibagi menjadi dua kloter, dan aku masuk ke kloter pertama. Nah teman-teman, tips dari aku ketika interview itu benar-benar jangan mengeluarkan kata-kata yang kayak mikir begitu. Jadi benar-benar harus lantang, jelas, dan tegas. Dan orang Jepang itu suka kayak gitu. Tapi bukan berarti lantang itu teriak-teriak nggak jelas, nggak karuan. Jadi benar-benar kayak meyakinkan, nada-nada meyakinkan bahwa saya itu siap bekerja di perusahaan Anda apapun yang terjadi. Bahkan waktu itu aku, pertanyaan dari si pihak yang menginterviewnya itu kebanyakan mengenai agama guys. Dan itu ya untuk orang yang pertama kali interview menggunakan bahasa Jepang terus bahas mengenai agama mungkin agak shock ya. Bukan shock, lebih ke kayak kaget. Tapi waktu itu aku meyakinkan pihak Jepang bahwa apapun yang terjadi aku akan mencoba untuk bisa profesional. Mana bagian agama, mana bagian kerja. Jadi pihak perusahaan tuh, oh ya bener juga sih, jangan sampai kita mencampur adukan urusan dunia dengan urusan akhirat. Dan aku bilang kayak gitulah intinya. Dan alhamdulillah waktu itu aku lolos di tahapan interview. Sempat nggak percaya juga karena emang serius ini gue bisa lolos, padahal nggak ada background sebelumnya bekerja di bidang konstruksi. Dan itu kayak oh my god. Dan mungkin teman-teman yang udah pernah lulus interview Jepang juga pasti ngerasain feeling yang sama, kayak benar-benar
kayak nggak nyangka kayak nge-apply gitu, serius ini gue lulus kayak gitu. Seriusan aku juga mengalami hal seperti itu teman-teman. Nah setelah lulus Mensetsu itu teman-teman belum pasti lulus loh. Kenapa? Karena ada tes lain, yaitu setelah Mensetsu biasanya akan ada jadwal medical check up-nya. Di medical check up ini adalah tes penentu. Kenapa? Kalau misalkan yang keadaan fisiknya dalam artian dalamannya agak sakit, itu biasanya di cancel, atau kalau nggak di cancel disuruh berobat jalan sampai benar-benar sembuh. Tapi kebanyakan sih di cancel, karena perusahaan juga tidak mau ambil resiko untuk ngambil jisusnya yang sakit seperti itu. Nah jadi benar-benar fisik itu harus diutamakan sebenarnya sih. Kalau ke Jepang itu fisik sama otak teman-teman. Oke, nah setelah MCU lulus, biasanya kalian itu nggak langsung ikut pelatihan di SO. Jadi ada jadwal tersendiri, karena SO juga biasanya punya angkatan kayak sekolah lagi gitu. Dan kita nunggu angkatan baru seperti itu. Jadi aku juga waktu itu dari Mensetsu sampai ke bisa pelatihan. Jadi setelah Mensetsu kan ada pelatihan di SO selama 3 bulan sebelum berangkat ke Jepang. Nah sebelum pelatihan yang 3 bulan itu, aku nunggu sekitar 1,5 bulan kalau tidak salah, nunggu di LPK daerah sambil belajar juga, sambil menuntaskan N5 aku di LPK daerah. Baru setelah N5 aku selesai, alhamdulillahnya jadwal aku turun di awal tahun 2020, teman-teman. Nah, setelah itu baru aku ikut pelatihan di di LPKSO. Nah, di LPKSO itu belajar apa aja sih? Perlu teman-teman ketahui, kita di LPKSO itu belajar masih tetap N5 sebenarnya. Cuman kalau misalkan di LPKSO lebih ditekankan untuk penggunaan dalam keseharian. Jadi kayak bener banyaknya itu percakapan, banyak kayak bikin drama. Kadang-kadang aku di kelas juga sama teman-teman ya bikin drama kayak gitu-gitu. Jadi untuk membiasakan lidah kita berbicara bahasa Jepang dengan orang Jepang. Seperti itu. Bahkan teman-teman itu setiap hari hampir selama 3 bulan kita mengadaptasi budaya Jepang dalam keseharian. Kayak bener-bener sampai berjalan, sampai bangun tidur, sampai mau tidur lagi tuh benar-benar budaya Jepang diterapkan, teman-teman. Intinya harus mau belajar apa yang ada di Jepang. Karena emang Jepang itu sukanya kayak gitu. Orang Jepang itu suka sama orang yang memang mau belajar apa yang mereka lakukan setiap hari. Seperti itu teman-teman. Nah baru setelah teman-teman menyelesaikan pendidikan pemberangkatan selama 3 bulan, itu biasanya eligibility turun ketika kalian pendidikan. Jadi setelah pendidikan ada yang nunggu 1 bulan berangkat, ada yang nggak nunggu langsung berangkat, bahkan ada yang pendidikan pemberangkatan belum selesai itu udah berangkat. Jadi tergantung eligibility. Dan biasanya, dan kalau aku secara jadwal sih, secara prosedural harusnya itu setelah bulan 4. Jadi kan aku masuk itu awal tahun Januari, Februari, Maret. Nah Maret itu aku selesai pendidikan. Harusnya itu enggak Maret, aku tuh selesai pendidikan April awal. Harusnya itu aku Mei awal udah berangkat ke Jepang. Tapi teman-teman, ini aku sedikit curhat ya. Ada satu hal yang mungkin teman-teman sendiri juga ngerasain ya, nggak tahu dimanapun kalian berada, pasti ada yang ngerasain sama kayak aku juga. Pemberangkatan ke Jepangnya tertunda gara-gara adanya coronavirus. Ada nggak sih teman-teman yang tertunda pemberangkatannya kayak aku? Aku satu angkatan 36 dan senpai aku satu angkatan berapa puluh ya. Sama kohai aku 2 angkatan itu belum berangkat. Saat ini aku bikin video mereka belum berangkat sama aku juga. Jadi sekitar ada 100-an orang lah yang belum berangkat. Dan itu gara-gara apa? Gara-gara coronavirus. Dan yang bikin aku sedih kenapa bukan masalah coronavirusnya gitu. Sama negara lain juga ada coronavirus, tapi nggak sebarbar orang Indonesia. Aku nggak salahin orang Indonesia ya, tapi aku salahin beberapa orang yang nggak disiplin dengan kesehatan. Hanya karena beberapa orang yang nggak ngejaga kesehatan, satu negara cuy, satu Indonesia belum boleh pergi ke Jepang. Sedih nggak sih? Kayak egois banget gitu orang-orang yang nggak ngejaga kesehatan. Padahal cuman jaga kesehatan gitu. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang lebih sering. Apa susahnya gitu. Jadi jangan sampai hanya karena apa yang kebiasaan jelek kalian lakukan itu orang-orang yang baik pun kena gitu. Aku jadi sedikit curhat, aku nggak suka.
Ya, tapi ada hikmahnya juga sih coronavirus. Kenapa? Karena aku jadi bisa lebaran sama keluarga aku. Aku juga jadi bisa kumpul-kumpul sama keluarga aku lebih lama. Tapi aku di rumah jadi lebih sering diem karena nggak ada duit. Itu sih yang aku sedihin. Dan aku nggak dapat bantuan dari pemerintah yang 600.000 rupiah itu, nggak. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu sedikit cerita aku ke depan dan tahapan-tahapannya. Semoga aja coronavirusnya tidak berlanjut ya guys, dan semoga aja mimpi-mimpi aku, mimpi-mimpi kalian juga di luar sana semoga cepat terkabul. Semoga cepat berangkat ke Jepang, yang belum berangkat ke Jepang, yang lagi tes semoga tesnya dilancarkan, yang lagi belajar bahasa Jepang semoga belajarnya lebih lancar, lebih baik lagi. Yang lagi ngejar N5, N4, N3, N2, N1 semoga lulus. Dan aku juga pengennya sih sampai N1, amin. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas apa yang sudah kalian dengarkan tentang bacotan aku hari ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Jangan juga kalau misalkan ada komentar, aku udah bilang tadi di awal ya, komentar aja di bawah. Jangan sungkan-sungkan. Atau mungkin kalau misalkan ragu, malu-malu, kalian bisa follow Instagram aku ya di @bangsatria_official. Di follow, kemudian di DM Daijobu, aku jawab langsung karena aku orangnya tidak sombong dan baik hati. Insya Allah aku jawab. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.